Selamat malam Pak Denny. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang bab 3 dan 4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan eh, nama kelompok dan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Darren Cikal bernomor absen 8. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Matthew Gilbert bernomor absen 22. Lalu yang ketiga ada Vincent Yoren bernomor absen 30. Oke, saya akan mulai langsung kepada bab 3. Yang pertama itu di bab 3 itu judulnya ialah Teknik Musik Kreasi Kurikulum. Yang pertama ada A, konsep seni musik kreasi. Musik kreasi itu apa sih? Musik kreasi itu hasil pengolahan suara, harmoni, melodi, vokal, dan tempo yang dikemas menjadi sebuah musik. Lalu dari konsep tersebut itu dapat dipertunjukkan melalui media vokal, media instrumen, maupun media campuran dalam seluruh kelompok masyarakat di dunia. Lalu kita masuk kepada bagian B. B. Jenis dan teknik musik kreasi. Jenis musik kreasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terdiri dari A. Musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Pada umumnya, musik tradisi, baik vokal maupun instrumen, menjadi milik bersama karena musik tradisi baik tidak diketahui penciptanya, tahun penciptanya. Musik tradisional dengan sederhananya merupakan warisan seni budaya leluhur yang memiliki nilai luhur diakui keberadaannya karena mampu mengadaptasi lingkungan tempat karya musik itu hidup dan berkembang. Lalu yang kedua itu ada musik klasik. Musik klasik itu lahir dari masa sekitar akhir abad ke-18 bersama hidup komponis Haydn dan Mozart. Musik klasik yang pembuatannya dan penyajiannya memakai bentuk, sifat, dan gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Musik klasik adalah musik kuno. Musik klasik hidup dan berkembang di lingkungan kaum bangsawan, di lingkungan instan atau keraton. Karya musik klasik ini juga memiliki sifat yang mempertahankan nilai-nilai dan norma yang sangat kuat. Lalu yang ketiga itu ada musik modern. Musik modern adalah dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari musik sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya. Biasanya, kreasi musik ini mencerminkan sikap dinamis yang menjadi turunan masyarakat itu. Lalu yang keempat, ada musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Kontemporer juga dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Salah satu teknik pada pengharapan kreasi musim kontemporer adalah melalui pengharapan dengan memanfaatkan sumber dari warna bunyi dihasilkan dari suatu instrumen musik tertentu dengan cara memainkan yang berbeda dari biasanya. Memanfaatkan karakteristik struktur instrumen dan akustik bahkan lebih luas susunan dan fungsinya yang akan dijadikan sebagai sebuah media garap dan kreasi komposisi musiknya, sehingga menghasilkan suatu karya kreasi musik yang baru. Ada tiga kategori yang bersifat dalam teknik berkreasi musik kontemporer, yaitu A. Menganggap musik dalam satu gaya tradisional, menggarasi baru suatu karya musik tradisional. Lalu yang B. Menggarap kreasi musik baru bersifat kekinian. Dan yang terakhir yang C itu adalah kriteria musik kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Lalu pada sebab yang C akan dilanjutkan dengan Fioren. Oke, saya akan menunjukkan sebab yang penting. Prosedur dalam musik kreasi. Apabila kita akan membuat sebuah suatu karya musik kreasi, ada beberapa prosedur ataupun langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh komposer. Yaitu, yang pertama, harus diawali dari minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. Kedua, itu menstimulus diri untuk dapat memunculkan ide, serta gagasan dalam berkreasi dan mendapatkan masalah yang akan digarap. Yang ketiga, itu langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 4, analisis seni musik. Pada sebab ini, konsep dan makna proses kreasi musik, kreasi merupakan kegiatan yang berawal pada lahirnya karya seni.
gimana proses kreasi bertujuan menghadirkan sesuatu dari tidak adanya menjadi ada. Salah satunya sebuah karya seni dapat wujud ke musik. Fernandel pada tahun 2002 menyatakan bahwa kreativitas sebagai dimensi fungsi kognitif yang relatif satu yang dapat dibedakan dan integrasi tetapi berpikir divergent atau kreatif. Kreatif dalam pengembangan sangat terkait dengan aspek 4P, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Kreatif akan muncul dari hasil adanya interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Kita tahu bahwa fenomenologi adalah produk kayak musik, baik musik tradisi, klasik, modern, maupun kontemporer di dalamnya. Tidak dapat terlepas dari sebuah kreasi penataan, unsur-unsur musik yang beserta dengan elemen-elemennya. Musik tercipta dan dibangun oleh perpaduan substansi unsur-unsur irama, melodi, harmoni. Bentuk unsur, bentuk atau struktur yang dikemas oleh kualitas musik, yaitu unsur ekspresi yang meliputi tempo, dinamika, timbre, dan kekuatan volume atau intensitas suara. Dan sekarang akan masuk di sebab B, simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi penciptaan dan unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik, sama yang berupa nada-nada. Melalui notasi, kita dapat menunjukkan secara tepat tingginya nada. Unsur-unsur musik itu terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersamaan membuat atau membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebutan nada. Misalnya, nada tonal yaitu nada diatonis untuk musik barat, tentunya. Nada modal yaitu nada-nada pentatonis untuk musik daerah. Untuk menulis not atau notasi balok diperlukan garis-garis panada di balok biasanya tersimpan pada panada atau balok not yang terdiri dari 5 garis jajak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dylan. Oke, dalam praktiknya, aturan penulisan notasi dalam garis paranada adalah yang pertama, not-not yang tersimpan di atas garis ketiga arah tiang not digambar ke atas. Kedua, not-not yang berada di bawah garis ketiga arah tiang not digambar ke bawah. Ketiga, not-not yang terletak pada garis ketiga arah tiang not boleh ke atas ataupun boleh ke bawah. Yang keempat, peletakan bendera selalu ke arah kanan. Yang kelima, notasi yang mempergunakan suara dua, gambar tiang not mengarah ke atas untuk suara pertama, sedangkan untuk suara kedua mengarah ke bawah. Untuk secara lebih jelasnya, untuk penulisan not dan penyimpanannya pada garis pranada dapat dilihat salah satu model penulisan notasi yang tersimpan pada garis pranada. Yang pertama ada pola irama. Pola irama itu adalah bentuk susunan tertentu panjang pendek bunyi dan diam. Tiap bentuk lagu mempunyai pola-pola irama. Yang kedua ada pola melodi. Melodi itu adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Yang ketiga harmoni. Harmoni atau biasa disebut panduan. Panduan nada ialah bunyi nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih, yang berbeda tinggi nadanya dan kita dengar serentak. Dasar harmoni ini adalah trinada atau akor. Akor itu merupakan suatu elemen musik, sedangkan elemen lainnya seperti kaden dan interval. Yang keempat, ada bentuk dan struktur lagu. Nah, bentuk dan struktur lagu itu merupakan susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna. Yang kelima, ekspresi. Ekspresi dalam musik itu merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa seperti tempo, dinamik, dan juga warna nada.
Yang ke C, nilai estetis musik. Secara konseptual Marx menyatakan dalam Budiwati 2001 bahwa musik lebih dititik beratkan pada suatu kegiatan yang bernilai, yaitu refleksi dari nilai dan perilaku dalam budaya sebagai satu kesatuan dalam mengisi fungsi sosial. Nilai estetis dalam seni merupakan tayan mutiara yang artistik, dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang identik dengan estetis dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik. Sosialisasi nilai estetis dalam seni musik vokal dapat tersirat lewat bentuk sastra lagu ataupun lirik lagu, dan juga untayan melodi, nada-nada yang tertata secara khusus dan memiliki sifat kesederhanaan, keagungan dan kekompleksitasannya. Oke, sampai sini saja penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Tuhan memberkati.